Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Kali ini seperti terlihat pada gambar, kita akan mereview, membahas sekaligus juga nanti akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengoperasikan printer tersebut dan menghubungkannya ke laptop. Ini adalah printer laser Fuji Kerock seri DokuPrint CM115W. Jadi printer ini adalah printer wireless multifungsi yang bisa digunakan untuk printing, fotokopi, dan scanning. Printer ini saya beli di sini di Jogja seharga 3.800.000-an kalau tidak salah ingat itu. Jadi printer ini adalah printer yang handal menurut saya karena saya sudah memakainya selama 6 bulan dan selama itu tidak memiliki kendala mengenai apa-apa yang berhubungan dengan printing. Oke, langsung saja kita mendekat. Seperti terlihat pada gambar, ini adalah panel yang nanti digunakan untuk men-setting dan mengoperasikan printer ini. Ini penampakannya dari atas. Ini adalah kabel USB bawaan dari kardusnya. Jadi ini adalah tempat scan-nya. Ini adalah penampakan dari sisi depan. Di bawah ini adalah tray kertas, tempat kertas yang nanti akan digunakan untuk bahan printing. Dan ini adalah outputnya, yaitu hasil printer kita nanti ketika proses printing selesai. Kita tutup lagi. Dari samping sebelah kanan ini adalah tempat toner, jadi bisa dibuka seperti ini. Nah, itu adalah tonernya 4 biji ya. Kita tutup lagi. Dan ini adalah tombol on off nya. Oke, kita lihat pada panel. Pada panel terdapat simbol WiFi. Artinya benar bahwa printer ini adalah printer yang bisa beroperasi menggunakan WiFi. Ini adalah tombol copy. Ini adalah tombol ID card copy yang digunakan untuk mengcopy KTP dan SIM. Misalnya, ini adalah tombol scan dan ini adalah tombol print. Ini untuk memilih antara color dan hitam putih. Ini adalah tombol navigasi, ini adalah tombol sistem, dan ini adalah tombol numerik. Seperti itu. Oke, cukup reviewnya. Kali ini kita bisa langsung masuk tentang bagaimana cara mengoperasikan printer ini sekaligus juga menghubungkannya ke laptop. Jadi hal pertama yang harus kita miliki ketika kita hendak mengkoneksikan printer ini dengan komputer atau laptop, yaitu kita memiliki jaringan WiFi atau hotspot WiFi yang nanti antara laptop dan WiFi berada pada satu jaringan sehingga keduanya bisa berkomunikasi. Oke, setelah kita memiliki jaringan hotspot WiFi, maka langkah berikutnya kita akan men-setting printer ini supaya login atau masuk ke dalam jaringan tersebut. Seperti tampak pada gambar di sebelah sini, ini tampak lampu LED-nya berkedip-kedip, yang artinya printer ini belum terhubung dengan WiFi manapun. Jadi untuk melakukan login, pensettingan supaya printer bisa terhubung ke hotspot WiFi, maka kita akan masuk ke sistem ini. Kita tekan. Nah, supaya lebih jelas, nah ini kita menggunakan ini tombol navigasi untuk mengarahkan pilihan-pilihan pada menu ya. Kita kembali ke sini. Nah, sekarang kita ke
admin menu, tekan OK yang di tengah. Nah sekarang di network kita masuk ke situ. Nah sekarang di wireless stop kita masuk ke situ. Nah ini adalah jaringan yang dipakai yaitu Jogja Istimewa, maka kita masuk ke situ. Nah, di sini kita disuruh untuk mengentry password. Jadi pemirsa harus memasukkan password yang ada pada jaringan wireless tersebut. Nah, caranya dengan menekan tombol numerik ini, disesuaikan dengan password yang ada. Oke. Oke, sekarang kita tekan OK ini ya, tekan OK kurang jelas. OK yang di tengah-tengah ini. Nah, itu OK. Tekan. Nah, disuruh menunggu. Nah, sudah terhubung. Nah, setelah setting printer selesai, maka kita menuju ke penginstalan driver dan aplikasinya. Oke. Ya, kita akan melakukan proses instalasi driver dan aplikasi Fuji Aerox, tetapi pastikan terlebih dahulu printer dalam keadaan hidup atau on. Langsung saja kita ke folder instalasi. Nah, di sini klik stop exe 2 kali. Nah, di sini ada 2 opsi. Opsi yang sebelah kiri bergambar printer dan opsi sebelah kanan adalah install software. Jadi sekarang kita tidak akan melakukan setup printer ya, karena kita sudah melakukan pengkoneksian printer dengan jaringan network wifi sebelumnya. Jadi kita pilih yang atau klik yang sebelah kanan, install software, kemudian I accept dan next. Nah, terlebih dahulu kita melakukan penginstalan personal instalasi, kemudian berlanjut ke network instalasi. Sekarang kita klik next saja, personal instalasi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Saya menghindari melakukan pilihan yang di sebelah kiri yang tadi, yaitu setup printer dan install software, karena sering sekali terkendala pada pengkoneksian laptop dengan printer yang sering auto cut off atau terputus secara sendiri, jadi tidak stabil ya. Maka saya pilih tadi yang sebelah kanan, yaitu install software. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Ya, di sini ada perintah untuk mengkoneksi kabel USB dari printer ke laptop. Kita koneksikan. Ya, sudah terjadi koneksi. Di situ sedang terjadi instalasi driver pada laptop ini. Setelah selesai, nanti kita bisa klik finish. Jadi personal instalasi itu lebih kepada koneksi kabel USB, sedang nanti yang network instalasi adalah koneksi yang tanpa kabel atau wireless. Kita tunggu sampai instalasi driver selesai. Ya, setelah penginstalan driver selesai, kita close.
kemudian kita klik finish. Nah, kita berlanjut ke penginstalan network atau yang penginstalan koneksi wireless. Kita klik stop lagi. Nah, pilih yang sebelah kanan, install software, I accept, next. Klik yang di tengah-tengah, network instalasi, kemudian next. Tunggu prosesnya selesai. Ya, laptop sedang melakukan searching printer ya, jadi dimohon untuk menunggu. Ya, di sini terdapat dua printer terdeteksi. Dua-duanya dicentang saja sebab saya kira yang satu ini untuk penggunaan personal, yang satu lagi untuk penggunaan bersama. Jadi kita klik next. Jangan lupa ini dicentang dua-duanya. Kemudian next. Di sini kita rename lagi atau kita nama ulangkan lagi printer kita, misalnya Dani printer. Dan ini share this printer with other computer on the network, kita bikin Dani bersama. Oke. Kemudian klik set this printer as default for printing. Set this printer as default for scanning. Nah, setelah semuanya terklik, kita lanjut ke next. Nah, ini adalah program-program atau aplikasi yang akan kita install pada laptop ini. Kemudian klik install. Iya, setelah proses instalasi network selesai, maka di sini ada dua pilihan, yaitu untuk segera merestart atau merestart nanti. Jadi kita pilih merestart nanti ya. Kita klik finish. Nah, di sini sudah ada 3 printer. Yang pertama adalah printer yang terkoneksi secara USB. Yang kedua ini printer yang terkoneksi secara wireless. Yang pertama ini saya kurang paham ya, tapi kelihatannya sama-sama wireless. Jadi saya ikut sertakan juga tadi karena takut kalau terjadi kesalahan sistem, maka lebih baik disertakan saja. Oke, kita tutup semuanya dan kita restart. Oke, setelah instalasi dan restart selesai, maka kita akan mendapati penampakan seperti ini. Ini adalah Windows startup-nya printer kita. Jadi setiap kali kita menghidupkan laptop atau komputer kita akan mendapati ini muncul terus. Jadi menurut saya ini sangat mengganggu, dan kalau kita hendak menghilangkannya supaya tidak muncul pada saat laptop startup, maka kita klik di sini setting, kemudian di bagian ini start launchernya ini tanda centang kita hilangkan, kemudian oke, maka berikutnya ini tidak akan muncul. Sampai di sini kita akan melakukan setting yang lebih mendalam lagi, tetapi ini opsional, jadi pemirsa bisa saja tidak melakukannya. Yaitu di sini kita start, kemudian kita lihat program di sini, cari Uji Kerok. Nah ini, nah kita pilih printer setting utility.
Nah, kita masuk, pilih saja salah satunya di sini. Mau USB, mau yang wireless, sama saja. Pilih salah satu saja. Kalau saya memilih yang USB saja biar lebih bisa diandalkan. Nah, di sini kita masuk ke bar printer maintenance yang sini, tab printer maintenance maksud saya. Nah, kemudian klik di TCP IP setting. Nah, di sini setting defaultnya atau bawaan pabrik itu DHCP auto IP. Saya sering mendapati kalau saya menggunakan ini sering terjadi diskoneksi atau ketidakstabilan, sehingga sering terjadi diskoneksi. Jadi saya merubahnya ke panel. Nah, setelah saya merubah ke panel ini, jadi kejadian diskoneksi itu sangat minim sekali atau bahkan saya sering tidak mendapatinya. Nah, setelah itu apply setting. Kita tunggu. Nah, di sini kita disuruh untuk merestart supaya settingannya itu bisa teraplikasi atau memiliki efek. Oke, kita klik yes. Nah, di sini printer melakukan restart pada saat kita klik yes tadi. Nah, sampai di sini setting kita sudah selesai dan printer sudah siap digunakan. Jadi sekiranya ini membantu, maka tolong untuk di subscribe dan di share supaya teman-teman yang lain juga bisa terbantu oleh video ini. Salam dan terima kasih.